Masih dari brosur halaman pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tersebut diterangkan bahwa sholat malam yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Apakah malam Lailatul Qadar masih ada atau masih turun? Bagaimana cara mengetahui kalau malam Lailatul Qadar akan turun di malam itu? Memang ada hadis dari Nabi yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil ya, malam 21, 23, 25, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada hadis Nabi yang menyebutkan seperti itu. Dan Nabi juga ngendika bahwa bulan Ramadan itu ada satu malam di situ, malam itu penuh berkah lebih baik daripada 1000 bulan. Nah dari sini maka ada perbedaan di antara orang Islam terkait Lailatul Qadar ini, apakah turun setiap Ramadan atau tidak. Jumhurul ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa setiap bulan Ramadan itu turun Lailatul Qadar berdasarkan hadis-hadis Nabi yang banyak tersebar. Ada malam Lailatul Qadar. Namun ada pula yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah dulu waktu Al-Quran turun ke langit dunia, dari lauh mahfud jumlah wahidah turun ilas sama'id dunya, dari lauh mahfud secara satu kali turun itu ke langit dunia secara daf'ah wahidah, jumlah wahidah. Jadi turun 30 juz langsung ke langit dunia. Nah, kemudian nanti turunnya kepada Nabi melalui malaikat Jibril itu secara munajjama, secara bertahap. Namun dari lauh mahfud ke langit dunia itu turun langsung sekaligus, yaitu 30 juz. Nah, pada waktu turunnya itu 30 juz ke langit dunia, seluruh malaikat mengawal turunnya itu. Maka dari situ satu malam pada waktu itu menjadi malam pemisah, menjadi malam pembeda, sehingga kebaikannya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan di mana ketika Quran belum turun. Manusia dalam kegelapan, begitu Quran turun maka pada malam itulah satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka satu malam itu terjadi di bulan Ramadan. Oleh sebab itu ada ahlul ilmi yang mengatakan itu sebagai dzikroyat. Sebagai dzikroyat bahwa dulu pernah ada satu peristiwa besar. Peristiwa suci di mana langit turun dari lauh mahfud diturunkan oleh Allah ke langit dunia sekaligus 30 juz.
Maka hendaknya umat Islam tidak melupakan peristiwa itu. Hendaknya sebagai peringatan untuk diingat terus peristiwa itu. Peristiwa ada satu malam yaitu Lailatul Qadar tersebut. Ada yang berpendapat seperti ini, sehingga yang disebut Lailatul Qadar ya pada waktu itu saja. Dan pada masa Rasulullah masih sugeng, masih hidup. Karena masih sangat memungkinkan di saat Rasulullah masih hidup, masih turun wahyu, itu sangat memungkinkan, sehingga masih ada Lailatul Qadar. Selepas Rasulullah wafat, maka tidak mungkin lagi yang namanya wahyu Al-Quran turun lagi, itu tidak mungkin. Ini sebagian ulama juga menyatakan begini. Namun ini minoritas. Kalau yang menyatakan setiap Ramadan turun Lailatul Qadar, itu jumhur, mayoritas. Kedua pendapat ini tidak bisa dipertemukan. Dan sungguh ya, kita bisa merasakan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memberitahukan pasnya. Malam Lailatul Qadar misalkan ada di malam 21 Ramadan, wes itu tok, misalkan itu tok. Rasul menyebutkan waktunya secara pasti. Apa yang terjadi kira-kira? Apalagi umat Islam kekinian, umat Islam saat ini. Apa yang terjadi? Wes di luar bulan Ramadan, di luar malam 21 wes sakarepe dhewe, banyak yang akan sakarepe dhewe. Nah, nanti dia akan fokus ibadah tenanan nek malam 21. Karena menurut Nabi malam itulah turun Lailatul Qadar. Disebutkan, ditentukan secara pasti oleh Nabi kita. Andai kata begitu. Maka sebelum 21 Ramadan akan banyak manusia-manusia yang sakarepe dhewe. Karena janji barang siapa man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Andai kata Rasul menentukan waktunya, oh nanti 23, malam 23, berarti sudah pasti itu, sudah hakikah, itu sudah pasti, sudah pasti akan banyak. Mungkin termasuk kita juga, wes biasa-biasa wae, sak-sak wae, nanti tunggu Ramadan malam 23 saya akan tenanan karena akan dapat Lailatul Qadar. Maka Rasulullah tidak menyebutkan secara pasti. Namun Rasulullah memberi contoh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Adalah Rasulullah jika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau kencangkan ikat pinggangnya, dalam arti lebih bersemangat lagi untuk beribadah, lebih semangat lagi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meski di malam-malam sebelumnya beliau tentu sangat dekat sekali kepada Allah. Namun jika itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau kencangkan ikat pinggang, lebih semangat lagi dalam lebih dekat lagi kepada Allah. Meski sebelumnya sudah sangat dekat, nah ini lebih sangat dekat lagi. Di samping itu, wa ahya lailahu, beliau hidupkan malam itu, dengan penuh kesungguhan, kesabaran, keikhlasan, penuh semangat. Samping itu wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam-malam itu. Nah, dari yang dicontohkan Rasulullah ini, kita juga tidak mengetahui apakah kapan datangnya Lailatul Qadar. Apakah malam ini, apakah malam 21, apakah malam 23?
Wong dengan isyarat Nabi itu saja, ada kok orang yang semangatnya hanya di malam ganjil 21, 23, 25, 27. Ketika 22 ada yang menjawab juga, wah ini genep kok ora Lailatul Qadar. Itu ya ada sing tidak semangat. Sehingga semangatnya hanya 21 di malam-malam ganjil saja. Padahal Nabi kita mencontohkan idza dakhalal asyru. Kalau masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau syadda mi'zarahu. Wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nah, sekarang kita bagaimana? Dua pendapat ini tidak bisa dipertemukan. Yang berkeyakinan setiap Ramadan turun Lailatul Qadar, ya tetap dalam keyakinannya karena berdasarkan sabda-sabda Nabi, dalil-dalil Nabi yang memahami bahwa Lailatul Qadar itu satu peristiwa akbar pada waktu itu, turunnya 30 juz dari Lauh Mahfud ke langit dunia, dan selama Nabi masih sugeng, maka tidak di setiap Ramadan apalagi saat ini turun Lailatul Qadar. Tidak bisa dipertemukan pendapat ini, tidak bisa dikompromikan. Lah kita bagaimana? Sudah, kita ini sebetulnya penak ini loh, enak gitu loh. Perselisihan-perselisihan para ahlul ilmi sudah sejak dulu ada, bukan baru sekarang. Lah kita bisa membaca ini A, membaca B. Nah sekarang kita bagaimana? Sudah, kita tidak usah memperdebatkan Lailatul Qadar. Yang jelas kita meyakini Lailatul Qadar itu ada. Apakah hanya pada saat itu tok atau turun di setiap Ramadan? Yang jelas Lailatul Qadar itu ada, yaitu ketika Al-Quran turun. Kita meyakini itu. Lah, kemudian menghadapi Ramadan ini bagaimana? Kita ikuti contoh Nabi, semangat untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, membangunkan keluarga kita untuk juga turut serta menghidupkan malam-malam Ramadan. Kalau nanti memasuki 10 hari terakhir, lebih semangat lagi. Karena apa? Sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih diizinkan oleh Allah menemui bulan Ramadan tahun depan. Maka lebih kencangkan ikat pinggang, semangat lagi dalam beribadah. Kalau ternyata bulan Ramadan itu, Lailatul Qadar turun di setiap bulan Ramadan, dengan kita semangat menghidupkan malam, semangat qiyamul lail. Kalau memang ternyata turun di setiap Ramadan dan kita mendapatkannya, alhamdulillah. Namun jika Lailatul Qadar hanya terjadi pada waktu itu dan Nabi masih sugeng, juga alhamdulillah kita mendapatkan kebaikan dengan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Itu semaksimalnya yang bisa kita lakukan. Sudah, hentikan perdebatan Lailatul Qadar dan masalah-masalah furu'iyah lainnya, sudah hentikan. Biar bagaimanapun masalah furu'iyah tidak bisa dipertemukan, tidak bisa dikompromikan. Sehingga habis waktu kita, habis tenaga kita, habis usia kita munggu ngurusi masalah-masalah furu'iyah, ora entek-entek. Yang lainnya sudah lari maju, kita masih sibuk di wilayah khilafiyah furu'iyah ini. Sudah, kita saling menghormati, saling menghargai. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, kalau ternyata turun setiap bulan Ramadan, dengan kita semangat menghidupkan malam-malam Ramadan, kalau ternyata ada Lailatul Qadar, kita dapat, alhamdulillah. Kalau ternyata hanya pada waktu itu Lailatul Qadar, dan Nabi ketika masih sugeng, sehingga Ramadan sesudah itu tidak ada lagi Lailatul Qadar, ya alhamdulillah juga. Kita sudah setiap malam menghidupkan dengan berbuat baik, dengan kebajikan-kebajikan, dekat kepada Allah. Sehingga dapatnya hanya kebaikan-kebaikan dan kebaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi?